Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajer dalam organisasi. Kita tidak asing lagi ya teman-teman dengan kata manajer, terutama jika kita berbincang tentang perusahaan. Pasti tidak terpisahkan dengan yang namanya manajer. Lalu, siapa sih sebenarnya manajer itu dan di manakah dia bekerja? Manajer merupakan seseorang yang mengatur atau mengkoordinasikan sesekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan dengan efektif dan efisien. Manajer sendiri secara umum dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk, sesuai gambar yang ada di video. Yang pertama ada top management, yang kedua ada middle management, dan yang ketiga ada first line management. Lalu, apa pengertian dan contoh dari masing-masing klasifikasi tingkatan manajer tersebut? Yang pertama, ada top manager, di mana manajer ini bertanggung jawab untuk membuat keputusan, menetapkan rencana dan tujuan dalam suatu organisasi. Contohnya yaitu direktur, presiden, ataupun yang lainnya. Kemudian ada manajer tengah atau middle management, di mana manajer ini mengendalikan atau mengatur first line manager. Contohnya ialah kepala mandor. Kemudian ada first line manager, di mana manajer ini mengendalikan pekerjaan dari karyawan non-manajerial, contohnya ialah mandor. Kemudian, kita bertanya-tanya, di manakah manajer bekerja? Jawabannya ialah di sebuah organisasi. Lalu, apa itu organisasi? Organisasi merupakan sekumpulan orang-orang yang sengaja dibentuk dan terstruktur untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Di dalam organisasi, terdapat pula yang namanya karakteristik umum. Yang pertama, distinct purpose. Artinya, dalam sebuah organisasi akan memiliki tujuan yang jelas. Contohnya, didirikannya komunitas para investor. Tujuannya yaitu agar dapat memberi pemahaman tentang investasi kepada orang-orang sekitar. Kemudian, karakteristik yang kedua, deliberate structure. Artinya, organisasi mengembangkan atau menerapkan struktur yang disengaja dibuat untuk melakukan pekerjaannya atau pembagian job desk yang jelas. Kemudian yang terakhir ialah people, di mana suatu organisasi pasti terdiri lebih dari satu orang. Setelah kita mengetahui bahwasannya seorang manajer itu bekerja di dalam suatu organisasi, lantas kita bertanya-tanya, mengapa manajer itu penting dalam sebuah organisasi? Seorang manajer itu penting karena dalam suatu organisasi dibutuhkan sebuah keterampilan dan kemampuan manajerial untuk suatu organisasi, dan seorang manajer akan bertanggung jawab dalam penyelesaian pekerjaan tersebut. Tugas dari manajer ialah menjalankan kegiatan manajemen. Manajemen sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk mengatur dan mengkoordinasikan sekelompok orang dalam suatu organisasi agar mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Contoh, ketika sebuah perusahaan mengalami sebuah kekacauan, itu akan menjadi tugas seorang manajer untuk mengembalikannya lagi ke dalam keadaan yang normal. Kemudian, kenapa sih kita harus mempelajari manajemen? Alasan pertama, mengapa kita harus mempelajari manajemen? Karena adanya universalitas manajemen. Jadi, manajemen itu diperlukan di semua level organisasi, di semua area organisasi, dan di organisasi dimanapun itu berada. Di dalam manajemen, kita mengenal yang namanya fungsi dasar dalam manajemen. Yang pertama, ada planning. Planning sendiri merupakan merencanakan sesuatu sesuai dengan target dan realistis. Kemudian, ada fungsi organizing, yaitu mendistribusikan sumber daya manusia sesuai dengan job desk-nya. Kemudian ada leading. Leading sendiri merupakan proses membimbing bawahannya agar dapat bekerja dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan organisasi. Dan yang terakhir ada controlling. Controlling sendiri merupakan proses mengevaluasi pelaksanaan dari 3 fungsi di atas. Alasan kedua, mengapa kita harus mempelajari manajemen? Karena adanya realitas kerja. Tidak menutup kemungkinan ketika kita nanti lulus dari kuliah, kita akan menjadi seorang manajer, baik itu manajer perusahaan ataupun manajer dalam suatu organisasi kecil. Kemudian, alasan ketiga mengapa kita harus mempelajari manajemen,
karena kita mengenal yang namanya hadiah dan tantangan menjadi manajer. Terdapat hal menarik ketika kita menjadi seorang manajer. Hadiah di sini bukan berarti dalam bentuk material, tetapi bisa saja bersifat non-material, seperti membantu orang menemukan makna dan kepuasan dalam pekerjaan mereka. Adapun tantangan berupa menghabiskan sejumlah besar waktu kita dalam rapat, yang mana itu akan memakan waktu produktif kita dalam suatu hari. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang telah teman-teman tonton tadi bermanfaat bagi teman-teman di kemudian hari.